Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) telah diluncurkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan. Tapi ternyata respon sumbang masih terdengar di kalangan masyarakat. Masih ada kekhawatiran di benak masyarakat yang menganggap bahwa uang wakaf ini ada kemungkinan untuk masuk kepada kas negara. Lalu sebenarnya bagaimana penggunaan uang wakaf ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Putri Fiala hadir ke hadapan Anda. Apa kabar Indonesia Malam? 90 menit ke depan kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai hal ini. Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber tentunya. Tapi sebelumnya kami juga akan ajak Anda untuk melihat kabar pembuka jumpa kita di minggu malam ini. Ini dia. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat ini mobil yang terisi ataupun mengangkut bahan makanan dari kota Palembang. Kemudian di tengah jalan terbalik dan juga menabrak warung penjual BBM eceran. Berikutnya pemirsa, polisi menangkap dua pemuda tanggung yang mengemudi ugal-ugalan saat hujan hingga mengganggu warga Probolinggo, Jawa Timur. Nah, para pelaku ini juga merekam dan mengunggah tindakan tidak terpuji mereka hingga viral di media sosial. Dari Probolinggo, Jawa Timur, kami membawa Anda menuju ke Jakarta Barat di mana warga ini menangkap dan juga menghakimi dua pemuda yang diduga melakukan pencurian motor. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan narkotika yang diduga jenis tembakau gorila saat razia protokol kesehatan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan dari temuan tersebut, polisi kemudian menyegel tempat hiburan tersebut. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi diskotik tersebut setelah disegel? Rekan kami Agita Malika akan mengabarkan untuk Anda dari lokasi. Agita, silakan laporan Anda. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, kita Anda tentunya selalu bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan rangkaian kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat kabar ini mengenai seekor orang utan yang ditemukan berkeliaran di Desa Lempuyang di Kalimantan Tengah. Tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk melihat kabar berikut ini. Ini mengenai vaksin yang memang sudah berlaku ataupun sudah diberikan kepada beberapa tokoh tentunya di berbagai daerah. Biasa menyuntik tapi malah takut disuntik. Nah, ini kita akan kembali ke kabar berikutnya pemirsa. Seekor orang utan dewasa ditemukan berkeliaran di sekitar Desa Lempuyang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Langsung saja pemirsa, kita akan mendengarkan dan juga mendapatkan keterangan dari Pak Juliansah selaku Camat Teluk Sampit tentunya mengenai orang utan. Baik pemirsa, berikutnya kami akan bawa Anda untuk melihat kabar kriminal ini mengenai tewasnya salah seorang pria yang ditikam. Pemirsa, kita akan mendengarkan keterangan langsung dari pihak kepolisian untuk bisa menjelaskan motif dari penekaman ini sebenarnya AKP. Pemirsa, kita akan rehat sejenak, tapi setelah jeda kami akan kembali ke hadapan Anda untuk membawa Anda berbincang-bincang bersama para narasumber untuk bersama-sama kita mengetahui sebenarnya kemana dan juga bagaimana aliran penggunaan dari wakaf uang ini. Sesaat lagi. Baik pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan pada saat peluncuran dari Gerakan Nasional Wakaf Uang ini, kemudian Presiden Joko Widodo menjelaskan informasi mengenai bagaimana besarnya potensi dari wakaf, termasuk juga wakaf uang, dan harapannya ini bisa digunakan untuk bisa mengatasi masalah ketimpangan sosial yang ada di negara kita. Tapi kemudian kita dengar juga masyarakat ini khawatir bahwa jangan-jangan wakaf uang ini kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Lalu sebenarnya bagaimana dengan aliran penggunaan dari wakaf uang ini? Kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah bergabung dengan saya tentunya untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Yang pertama sudah bergabung yaitu juru bicara dengan kita, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Dialog di malam hari ini untuk bisa mendengarkan informasi dari Prof. M. Nuh. Ini
Bagaimana cara, bagaimana prosedur untuk melakukan wakaf? Mungkin langsung saja kita bisa dengarkan juga jawaban dari Prof. Nuh. Tadi kita sudah dengarkan harapan Prof. dari MUI. Bagaimana agar kemudian pertumbuhan wakaf ini tidak hanya sekedar perkiraan, tapi kemudian terwujud nyata, ada sistem yang diubah, lebih modern dan alhamdulillah baik. Baik, Pak Ustadz, tadi barusan kita sudah mendengarkan bagaimana Prof. Muhammad Nuh ini menjelaskan tantangan besar apa yang dihadapi tentunya. Dan BWI memang sudah punya cara bagaimana untuk mengubah tata kelola, transformasi digital, dan juga untuk bisa menggait ataupun mendapatkan kepercayaan publik. Tapi mungkin dari Pak Ustadz ada masukan mengenai hal ini? Ya, memang wakaf ini adalah satu instrumen untuk mengajak Anda melihat larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap aparatur sipil negara untuk terlibat dengan organisasi-organisasi terlarang termasuk HTI dan juga FPI. Sesaat lagi. Larangan telah dikeluarkan, sanksi telah disiapkan. Tujuannya agar para aparatur sipil negara ini menjaga kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk bisa menjelaskan hal ini lebih lanjut, sudah bergabung dengan kita Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo. Assalamualaikum. Adalah kebijakannya dalam bentuk larangan, kemudian juga penindakan daripada pendekatan. Silakan Pak Cahyo. Burhanuddin juga mungkin punya pandangan penilaian mengenai ini. Tepatkah surat edaran yang diputuskan? Baik, langsung saja di segmen terakhir ini kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Cahyokumolo mengenai hal tadi yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin. Pak Cahyo, seharusnya ada pendekatan mungkin yang lebih persuasif, lebih edukatif, juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Windy Wellingtonia. Kami akan kembali ke hadapan Anda esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.